Selamat pagi semuanya, kembali bersama saya dalam pembelajaran ekonomi. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian, halaman 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro, yang mana yang saya bahas yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apakah itu yang dimaksud dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Kita simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan dengan P atau price dan variabel jumlah. Variabel jumlah ini merupakan barang atau jasa yang diminta yang dilambangkan dengan QD atau quantity demand. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Kemudian kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan. Di sini ada sebuah grafik, yang mana grafik ini bersumbu Q atau P. Yang pada umumnya biasanya grafik pada fungsi linier bersumbu X sama Y. Dan dalam hal ini variabelnya diganti Q sama P. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A dikurangi B, P, atau P sama dengan A per B dikurangi 1 per B, Q, yang mana P merupakan harga barang per unit, kemudian Q merupakan jumlah barang, kemudian A merupakan angka konstanta, dan B merupakan kemiringan. Dan bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum dari fungsi permintaan? Maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Rumus persamaan garis melalui dua titik ini menggunakan variabel P sama Q, ya, bukan X sama Y lagi. P ini dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 kurangi 1. Lanjut untuk hukum permintaan dari fungsi permintaan. Kita lihat di sini ada tabel yang mana P adalah merupakan harga dan Q merupakan quantity atau jumlah. Kita lihat di sini 1, misalnya harganya 1, maka yang diminta adalah 13 di sini. Kemudian ketika harganya naik 2, maka yang diminta 11 tapi menurun. Jadi harga barang ini mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kita lihat di sini ada tabel kecil P. P ini harganya naik, tapi kemudian jumlah barang yang diminta itu menurun. Nah, maka hukum permintaannya adalah bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang, dan apabila harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi permintaan. Di sini sudah kita lihat bahwa ada grafik fungsi permintaan, yang mana grafik fungsi permintaan ini sudah diketahui P atau harganya sama dengan 15 dikurangi Q. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus persamaan garis melalui dua titik. Kemudian misalnya P1 nya ini ya, P1 5, P1 5, maka Q1 nya 10. Kalau P2 nya 10, maka Q2 nya 5. Dimasukkan P1, P2, kemudian 10 dikurangi 5, 5,
dan 5 dikurangi 10 min 5. Kemudian kita kali silang, min 5P ditambah 25 karena min 5 dikali min 5 maka min plus 25 sama dengan 5Q dikurangi 50. 5Q dikurangi 50, kenapa 50? Karena 5 dikali 10. Kemudian kita sederhanakan, dibagi sama 5 semua, jadi min P ditambah 5 sama dengan Q dikurangi 10. Kemudian kita pindah ruas, yang 5 nya pindah ruas menjadi min, berarti min 5 dikurangi min 10, maka hasilnya yaitu min P sama dengan min 15 ditambah Q. Kemudian karena di sini min P, maka dikali sama min semuanya, P sama dengan 15 min Q. Sudah diketahui ini sama kan, P sama dengan 15 min Q. Inilah cara untuk mencari bentuk umum dari fungsi permintaan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan dengan P atau price dan variabel jumlah. Variabel jumlah ini barang atau jasa yang ditawarkan, yang dilambangkan dengan QS atau quantity supply. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini kita lihat grafiknya sama saja. Grafiknya kalau fungsi permintaan itu ke kiri, maka di sini dalam fungsi penawaran grafiknya ke kanan. Nah, bentuk umumnya yaitu Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B Q, yang mana P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang, A merupakan angka konstanta, dan P merupakan kemiringan. Yang mana untuk menentukan bentuk umumnya menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik kayak tadi. Ini rumusnya. Kemudian hukumnya, kita lihat di sini ada grafik. P merupakan harga atau price, kemudian di sini Q merupakan quantity. Kita lihat jika 6 harganya 6, maka yang ditawarkan menjadi 6. Kemudian jika harganya dinaikkan menjadi 9, maka yang ditawarkan menjadi 12. Jadi di sini kita lihat sama-sama naik. Jika harga naik, maka jumlahnya juga naik. Maka sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barangnya mengalami peningkatan, maka jumlah barangnya juga mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat di sini P-nya 6, 9, 12 mengalami peningkatan, Q-nya juga 6, 12, 18. Jadi di sini juga peningkatan. Jika mengalami penurunan, maka juga penurunan. Maka hukum dari penawaran adalah bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Oke. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi penawaran. Di sini sudah ada grafik dari fungsi penawaran, yang grafik ini miringnya ke kanan. Ketika grafik ini sudah diketahui bentuk umumnya, P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, maka cara mendapatkannya menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik rumusnya. Kemudian P1-nya kita lihat di sini, P1-nya 9. P1 9, maka P1-nya 12. Dan P2-nya 12, maka Q2-nya 18. Sudah, di sini 12 dikurangi 9 sama dengan 3, 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Kemudian kita kali silang, 6 dikali P dikurangi 9 sama dengan 3 dikali Q dikurangi 12. Di sini sudah ada 6P dikurangi 54 sama dengan 3Q.
dikurangi 36. Kita sederhanakan, dibagi menjadi 3 semuanya, menjadi 2P dikurangi 18 sama dengan Q dikurangi 12. Kemudian pindah ruas, yang 18 menjadi plus, karena di sini min maka pindah ruas menjadi plus. Jadi 2P sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6 ditambah Q, maka 2-nya juga pindah ruas karena di sini merupakan perkalian, maka ketika pindah ruas menjadi pembagian. Nah, di sini P-nya. Jadi hasil akhirnya yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Sudah sama, P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ya. Itu adalah pembahasan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan penjelasan video pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa bentuk fungsi permintaan adalah QD sama dengan A dikurang BP. Dan fungsi penawaran berupa bentuk persamaan QS sama dengan min A tambah BP. Di mana kedua bentuk fungsi tersebut dapat kita hitung dengan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap rajin berlatih di rumah, jaga kesehatan, dan stay safe di rumah.